energi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Contohnya energi matahari. Energi matahari dapat dimenjadikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi matahari berasal dari sinar matahari yang diubah menjadi listrik menggunakan panel surya. Energi ini tersedia setiap hari dan tidak akan habis selama matahari masih bersinar. Dampak positif dari energi matahari: yang pertama, tidak menghasilkan polusi udara. Yang kedua, sumbernya tidak akan habis. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dampak negatif: 1. Biaya pemasangan awal cukup mahal. 2. Tidak bisa menghasilkan listrik saat malam hari. 3. Tergantung pada cuaca. Yang kedua ada energi air. Contohnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi ini memanfaatkan aliran air seperti sungai atau bendungan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Dampak positif dari energi air atau hidro: yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Yang ketiga, tidak menghasilkan gas berbahaya. Dampak negatif: 1. Pembangunan bendungan bisa merusak ekosistem. 2. Dapat menyebabkan penggusuran penduduk sekitar. 3. Biaya pembangunan sangat besar. Sumber energi tidak terbarukan. A. Minyak bumi. Contohnya bensin dan solar. Minyak bumi berasal dari sisa makhluk hidup yang tertimbun jutaan tahun lalu. Energi ini jumlahnya terbatas dan bisa habis. Dampak positif dari minyak bumi: yang pertama, menghasilkan energi besar. Yang kedua, mudah digunakan untuk kendaraan dan industri. Yang ketiga, infrastruktur sudah tersedia luas. Dampak negatif: 1. Menghasilkan polusi udara. 2. Menyebabkan pemanasan global. 3. Persediaannya bisa habis. B. Batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengalami proses biologi selama jutaan tahun. Banyak digunakan untuk pembangkit listrik. Dampak positif dari batu bara: yang pertama, biaya relatif lebih murah. Yang kedua, menghasilkan energi besar. Yang ketiga, cadangan masih cukup banyak di beberapa negara. Dampak negatif: 1. Menghasilkan asap dan polusi tinggi. 2. Menyebabkan kerusakan lingkungan akibat penambangan. 3. Berkontribusi pada perubahan iklim. Upaya pemenuhan kebutuhan energi. Upaya pemenuhan kebutuhan energi adalah berbagai tindakan atau strategi yang dilakukan manusia atau negara untuk memastikan ketersediaan energi seperti listrik, bahan bakar, panas, agar aktivitas sehari-hari, industri, dan pembangunan tetap berjalan. Upaya jangka pendek: upaya yang dihasilkan yang bisa dirasakan untuk mengatasi kebutuhan energi saat ini. Contohnya, menggunakan pembangkit listrik bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. 2. Penghematan energi seperti mematikan listrik saat tidak digunakan menggunakan lampu LED. Dampak positifnya, energi cepat tersedia, biaya relatif murah, dan menjaga kestabilan pasokan listrik. Dampak negatifnya, menyebabkan polusi udara, sumber energi tidak terbarukan, dan mempercepat kerusakan pada lingkungan. Upaya jangka panjang: upaya yang hasilnya baru terasa dalam waktu lama, tetapi lebih berkelanjutan. Contoh: 1. Pengembangan energi terbarukan, energi surya, angin, air. 2. Riset dan inovasi teknologi energi, mobil listrik, dan bioenergi. Dampak positifnya: 1. Ramah lingkungan. 2. Sumber energi berkelanjutan. 3. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dampak negatifnya: 1. Biaya awal mahal. 2. Membutuhkan teknologi dan waktu pengembangan. 3. Bergantung pada kondisi alam atau cuaca.